Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Anpas. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori peluru. Teori peluru merupakan tidak kemampuan seseorang menahan informasi yang disampaikan oleh media sehingga dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung terarah dan menerimanya secara mentah-mentah. Yang kedua, teori helical dance merupakan teori perkembangan yang sejatinya kecil menjadi besar. Contohnya, kita dari kecil tidak tahu apa-apa, setelah diajarkan besar-besar menjadi lebih tahu. Yang ketiga, teori labeling merupakan proses melabel seseorang. Definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas pada diri orang tersebut. Yang keempat, teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap perilaku yang saling bertentangan dan mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Yang kelima, teori ketergantungan menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung kepada media, maka semakin butuh pula media itu kepadanya. Yang keenam adalah teori pelanggaran harapan. Teori ini adalah perilaku orang lain yang sebelumnya kita anggap nilai positif, tetapi jika harapan yang kita harapkan itu tidak sesuai, maka perilaku orang tersebut kita nilai negatif. Yang ketujuh, teori agenda setting. Teori agenda setting menyatakan bahwa jika media memberi informasi pada suatu peristiwa, maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggap peristiwa itu sangat penting. Yang ke-8, teori mendapatkan kepatuhan. Teori ini adalah upaya orang lain mematuhi apa yang kita inginkan dan merupakan tujuan komunikatif paling umum dan sering digunakan. Yang ke-9, teori Laswell. Teori model Laswell yang sederhananya sering dikutip banyak orang yang ini who says what in the channel to whom with what effect, dan memiliki unsur komunikator, komunikan, pesan, media, dan feedback atau timbal balik. Dan ke-10, teori model ABX Newcomb. Teori ini dalam bentuk sederhananya seseorang A menyampaikan informasi kepada B tentang X dan mereka saling bergantung, dan ketiganya membentuk sistem yang meliputi 4 orientasi. Yang ke-11, teori komunikasi 2 tahap. Teori ini dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek media massa. Namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Yang ke-12, teori informasi atau matematis. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistis dan informatif, komunikasi sebagai transmisi pesan, dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Yang ke-13, teori pengharapan nilai. Teori pengharapan ini kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media. Yang ke-14, teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Yang ke-15, teori uses and gravitation. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Yang ke-16, teori the spiral of silence. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa,
komunikasi antar pribadi dan persepsi individu dan tentang pendapatnya. Yang ke-17, teori kepribadian kelompok. Teori ini merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kelompok. Yang ke-18, teori percakapan kelompok. Percakapan adalah sebuah rangkaian interaksi dengan awal dan akhir, dengan maksud dan tujuan. Yang ke-19, teori keseimbangan berkenaan dengan seseorang menata sikap terhadap orang atau benda dalam hubungannya satu sama lain di dalam struktur kognitifnya sendiri. Yang ke-20, teori perbandingan sosial. Teori ini adalah tindakan komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan dari individu untuk membandingkan suatu sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lain. Yang ke-21, teori interaksi simbolik. Teori ini menyatakan bahwa interaksi adalah simbol manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol yang lain, memberi makna atas simbol tersebut. Yang ke-22, teori konvergensi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa makna, emosi, nilai, dan motif untuk tindakan diretorikan yang dibuat bersama oleh orang yang mencoba untuk memahami dari pengalamannya. Ke-23, teori kategori sosial. Teori ini merupakan kumpulan kelompok atau kategori-kategori sosial yang ada di masyarakat akan memberi tanggapan yang serangan terhadap terpaan media. Yang ke-24, teori perbedaan individu. Teori ini menjelaskan sikap orang memiliki daya selektivitas yang tinggi dan menerima terpaan media massa, sehingga antara satu individu dengan individu lainnya berbeda dalam menerima informasi dari media tersebut. Yang ke-25, teori difusi inovasi. Teori ini menempatkan orang yang memiliki informasi atau penemuan sebagai orang yang memiliki potensi mempengaruhi secara massal. Sekian teori ini, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.